Benar-benar ambruk, tak disangka Tesla kembali lagi memangkas harga di Tiongkok. Langkah tersebut membuat investor tak senang lantaran saham Tesla tergelincir setelah memangkas harga untuk beberapa mobil di Tiongkok pada Senin 14 Agustus 2023. Aksi Tesla itu telah menyalakan kembali perang harga di pasar mobil terbesar di dunia. Saham Tesla turun 1,19% menjadi 239,76 US dollar pada Senin 14 Agustus 2023. Dengan demikian, kapitalisasi pasar saham Tesla menjadi 751,28 miliar US dollar. Tesla mengumumkan diskon signifikan untuk model Y di Tiongkok. Dua model akan didiskon sebesar 14.000 yuan atau setara 1.929 US dollar yang segera efektif. Selain itu, pembeli model 3 Tesla akan menerima subsidi hingga 8.000 yuan atau 1.107 US dollar jika membeli mobil melalui penyedia asuransi pilihan hingga akhir September. Tapi langkah tersebut gagal mengesankan investor. Saham Tesla turun 1,2% di New York pada Senin 14 Agustus 2023 setelah pengumuman tersebut. Pemangkasan harga yang pertama kali dilakukan Tesla sejak Januari kemarin mencerminkan meningkatnya persaingan di Tiongkok, terutama di sektor kendaraan listrik yang bergerak cepat. Dan analisis HSBC melihat tekanan harga mobil yang meningkat didorong oleh persaingan, inventaris yang lebih tinggi, dan promosi saat musim sepi. Saya berkunjung ke Amerika, saya ke San Francisco. Memang tujuan utamanya adalah sebenarnya ketemu dengan Pak Elon, dan kami ketemu dengan Elon di kantornya. Hampir 2,5 jam ya, atau lebih mungkin. Jadi saya paparkan juga mengenai ekonomi Indonesia dan sebagainya. Saya ajak juga satu orang Indonesia, Sehat Sutarja. Sehat Sutarja ini orang Indonesia yang tinggal di Amerika, dan dia berkecimpung dalam bidang-bidang AI juga, sehingga dalam pertemuan itu mereka bisa bicara dengan siapa, dengan Elon juga. Nah, menyangkut masalah Tesla itu sekarang kelebihan produksi, ada 3 juta produksi mereka, terserap itu 1,8 juta. Dan mereka sudah memutuskan, Elon menyampaikan, dia tidak mau seperti nanti GM bangkrut karena oversupply. Jadi investasi dia di Meksiko pun di hold dulu, tidak berproduksi sampai mereka bisa memahami pasar ini. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dia melihat global ekonomi tidak baik, dan dia lihat juga ketegangan antara Amerika dengan Tiongkok ini. Masalah Taiwan itu juga sangat berbahaya, dan itu dia tidak mau berisiko, sehingga dia dengan boardnya memutuskan tidak investasi kemana-mana dulu. Saya ulangi, tidak investasi kemana-mana dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Meksiko pun dia menunda proses produksi di sana. Kemudian kalaupun ada kita dengar di mana negara lain di Asia ini yang katanya buka Tesla, itu adalah agen penjualan mobil. Kita pun kalau mau agen penjualan mobil bisa saya, tapi kan itu bukan tujuan kita. Elon saya bilang sama dia, kalau bisa kamu datang ke Indonesia, nanti tanda tangan ada 2 hal. Yang pertama, status Starlink, kalau semua prosesnya kita selesaikan, sedang diteliti. Yang kedua adalah dia mau investasi di pembuatan bahan-bahan untuk lithium baterai. Nah, dia sudah berbicara berkali-kali dengan timnya, dan sebelum saya kembali juga timnya sudah sepakat tidak membuat MOU, langsung pada agreement untuk mereka investasi sini. Investasinya saya kira cukup besar juga. Nanti kita tunggu aja waktu Elon datang kemari, yang kira-kira antara September akhir atau nanti Oktober tahun ini. Dan itu saya kira mengenai Tesla, Elon, dan saya pikir ya kita tunggu aja.
Selain itu, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang baru saja bertemu dengan Elon Musk menyebut bahwa produsen mobil listrik AS Tesla berencana untuk berinvestasi dalam pembuatan bahan baterai di Indonesia. Tesla disebutnya akan mengumumkan hal tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Dan dalam beberapa bulan ke depan, yaitu September atau Oktober tahun ini, Tesla akan mengunjungi Indonesia. Walaupun Tesla saat ini nggak akan investasi bangun pabrik mobil listrik di seluruh dunia dalam beberapa puluh bulan ke depan, tapi inilah untungnya Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah seperti nikel dan sebagainya. Walaupun Tesla sedang rugi dan geopolitik yang tidak bisa ditebak, itulah Indonesia di mata Tesla. Indonesia sang raja EV baterai ke depan. Mereka akan berencana melakukan investasi bahan baterai di Indonesia. Dan kita tunggu kelanjutannya ke depannya. Melihat Indonesia prioritas mereka untuk tempat investasi. Dan nanti Elon akan datang di Jakarta pada bulan akhir September atau Oktober. Dia berharap atau kita berharap nanti proses Starlink untuk kita gunakan Kementerian Kesehatan di daerah-daerah terpencil sehingga bisa di-cover rakyat kita di pedesaan dengan internet yang bagus, itu akan mungkin ditandatanganin. Dan juga mereka akan masuk untuk pembuatan material dari lithium baterai. Itu akan ditandatangani di Jakarta nanti kalau semua proses negosiasi yang selesai pada September akhir atau Oktober awal. Indonesia selama bertahun-tahun telah merayu Tesla untuk berinvestasi dalam pembuatan baterai dan manufaktur mobil listrik di dalam negeri dengan mencoba memanfaatkan cadangan nikelnya yang kaya yang dapat diproses untuk digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Sebelumnya, pemerintah pada pekan lalu mengatakan akan memberikan waktu 2 tahun lagi bagi produsen mobil untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif EV dalam upaya menarik lebih banyak investasi di tengah persaingan dengan Thailand dan India untuk membangun industri mobil listrik. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian mengenai Tesla dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia saat ini dan masa depan? Investasi mereka akan ditunda untuk seluruh dunia selama 1,5 tahun ke depan ini. Malaysia tidak ada investasi, itu hanya untuk jualan mobil.